Kita lanjutkan pengerjaan untuk praktika aplikasi akuntansi. Setelah selesai di bulan Januari sampai dengan Februari, kita lanjut ke bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Di bulan Maret, manajemen memiliki kebijakan. Yang pertama, di sini disebutkan jurnal dilakukan dengan metode akrual. Artinya, kita harus menyesuaikan, mengecek jurnal-jurnal di bulan Januari dan Februari. Barangkali belum kita catat secara akrual. Seperti contoh, misalkan pembelian tanah dan bangunan. Untuk pembelian tanah dan bangunan, pada saat muncul kesepakatan atau sudah muncul hutang, maka kita catat sebagai hutang. Ya. Catat sebagai hutang. Kemudian pada saat pembayaran nanti hutangnya berkurang. Itu contoh yang pertama. Nanti dicek lagi jurnalnya apakah kita sudah mengakui hutang atas pembelian tanah dan bangunan atau belum. Kemudian yang kedua, tentang tagihan yang rutin, yaitu yang terdiri dari tagihan telepon, kemudian tagihan listrik, dan tagihan internet. Nah, dikatakan akrual itu kalau misalkan kita menerima tagihan ini di 1 bulan sebelumnya. Misalkan sekarang ini bulan Maret, kita terima tagihan listrik, telepon, dan internet itu di bulan Februari. Baru kita akui sebagai hutang. Tetapi apabila kita menerimanya di bulan yang sama, seperti misalkan kita mendapatkan tagihan bulan Februari, itu di bulan Maret. Tanggal misalkan ini ya, tanggal 13 Maret untuk bulan Februari. Ya. Maka kita tidak perlu mencatat pada saat mendapatkan tagihan-tagihan tersebut. Kita hanya perlu mencatat apabila pada saat kita melakukan pembayaran. Dan sebagaimana kebijakan, pembayaran tagihan rutin tersebut dilakukan setiap tanggal 20 di setiap bulannya. Artinya tidak nyebrang bulan. Jadi, menerima tagihan tidak perlu dicatat karena pembayaran tidak melebihi periode 1 bulan. Jadi kalau misalkan ada tagihan telepon, tagihan listrik, dan tagihan internet, itu no entry. Makanya nanti di bulan Januari dan Februari silahkan dicek lagi. Pada saat kita terima tagihan, kita catat atau tidak. Kalau kita catat, kita hapus. Kalau kita tidak catat, berarti sudah benar.
Seperti itu. Nah, selain itu nanti dicek lagi jurnal-jurnal yang apakah sudah diakui sebagai akrual atau belum, baik itu biaya ataupun pendapatan, khususnya di bulan Januari dan bulan Februari. Jika itu sudah kalian cek, kalian bisa lanjut di bulan Maret, dan ingat kita menggunakan accrual basis. Kemudian ingat juga transaksi-transaksi yang rutin yang harus kita lakukan. Kemudian di tanggal 1 Maret juga dibuat kebijakan bahwa pada saat kita melakukan jurnal transaksi, kita diharuskan untuk menuliskan nomor akun secara manual. Ya, ini nomor akun secara manual. Sedangkan nama akun terisi secara otomatis. Jadi, waktu di Januari dan Februari, kita drop list untuk nama akun. Baru nanti kode akunnya itu muncul sendiri. Tetapi sebenarnya, kode akun itu dibuat untuk memudahkan memanggil nama akun. Jadi, di bulan Maret ini, diubah. Kita harus masukin nomor akun secara manual, kemudian nanti di nama akunnya itu otomatis. Jadi rumus VLOOKUP-nya rumus VLOOKUP-nya itu dari nama akun. Dan itu dirubah dari bulan Januari dan bulan Februari. Kita bisa tinggal switch ya. Kita tinggal switch kolomnya. Kemudian kita hapus drop list-nya. Untuk yang di nama akun, kita ganti drop list itu menjadi rumus VLOOKUP. Sekali lagi, itu bisa ditukar. Nomor akun menjadi nama akun menjadi nomor akun. Kemudian di nama akun itu menggunakan VLOOKUP. Drop list-nya dihilangkan. Seperti itu. Ya, itu cara mengerjakan untuk kebijakan yang baru ya di bulan Maret. Kemudian yang ketiga, ini masih dengan kebijakan yang baru, bahwa jurnal itu dilakukan hanya pada saat hari kerja. Apabila jatuh di hari libur, kita liburnya Sabtu dan Minggu ya rutinnya, atau tanggal merah, maka dilakukan di hari berikutnya. Nah, ini harus dicek lagi. Jadi pada saat melakukan jurnal, ya kita harus sambil melihat kalender. Ya sebenarnya pada saat prakteknya, ya kita akan masuk di hari kerja ya. Tapi kan ceritanya kita datang atau kita lihat itu kita catat di beberapa bulan. Bahkan hari ini atau pertemuan ini kita akan mencatat selama 3 bulan. Gitu ya. Jadi harus melihat kalender ya. Kalender negeri. Kalender negara ya. Nah, seperti contoh tanggal 1 Januari kita itu ada transaksi, yaitu menerima modal. Nah, kita tahu berdasarkan kalender yang dikeluarkan oleh pemerintah kita bahwa tanggal 1 Januari itu hari libur. Maka kita harus geser tanggal 1 itu menjadi tanggal 2. Tapi kita perlu cek juga tanggal 2 hari Sabtu atau Minggu, atau bukan di antara keduanya. Kalau bukan Sabtu Minggu, maka kita masukkan tanggal 2. Kalau misalkan dia itu Sabtu, maka berarti tanggal 4. Kalau dia tanggal 3, kalau di hari Minggu berarti hari Selasa. Hari Senin, Ya, seperti itulah. Yang intinya tidak boleh dicatat di hari kerja. Kemudian kalau ada transaksi yang jatuhnya di hari libur, yaitu Sabtu atau Minggu atau tanggal merah, maka dilakukan di next day, hari berikutnya. Seperti itu ya. Itu hal-hal yang perlu disampaikan untuk mengerjakan
transaksi-transaksi di bulan Maret, April, dan Mei. Yang perlu diingat, selalu kebijakan-kebijakan yang ada di sebelumnya, kita harus pegang itu. Kemudian, transaksi-transaksi rutin dikerjakan terlebih dahulu, jangan sampai lupa, dari mulai rekening bank, kemudian bunga, kemudian pajak, dan lain-lain. Seperti itu ya. Seperti biasa, nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan langsung di pertemuan di kelas. Terima kasih, selamat mengerjakan, dan pastikan kalian mengerjakan sendiri sampai target, yaitu di bulan Mei. Demikian.